Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 dengan judul munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Sejarah ilmu kalam dapat dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua masa Khalifah Rasyidin, yang ketiga masa Bani Umayyah, yang keempat masa Bani Abbasiyah, yang terakhir masa setelah Bani Abbasiyah. Akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu, belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar, sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa ada perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Sayyidina Utsman, mencapai puncaknya dengan terbunuhnya khalifah ketika tersebut. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra, fitnah yang besar. Pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pertikaian semakin membesar dengan terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal dapat diselesaikan dengan baik, namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri Perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Kelompok Ali terpecah menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan yang tetap setia kepada Sayyidina Ali, dan inilah yang menjadi cikal bakal kelompok Syiah. Yang kedua, golongan yang memisahkan diri dari pasukan Sayyidina Ali yang dikenal dengan firqah Khawarij. Di luar Syiah dan Khawarij ada golongan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini, tema utama perbedaan para mutakallimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Corak pemerintahan yang represif pada babah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang terjadi selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jaham bin Abi Sufyan. Inilah yang kemudian kenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor penggerak paham ini misalnya Ma'bad al-Juhani, Gailan al-Damsyiki, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka ini adalah tokoh-tokoh Qadariyah yang pertama. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan orang-orang mukmin. Akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya. Dalam keadaan demikian, muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubbi al-Mu'tazili, mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil-dalil naqli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan itu muncul tokoh Abu Mansur al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam.
Aliran ini kemudian dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikir-pemikir Islam seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Peristiwa Tahkim. Tahkim adalah peristiwa perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah pada Perang Siffin. Dampak dari peristiwa Tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu faksi pertama adalah kelompok yang tetap setia kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi cikal bakal kelompok Syiah. Yang kedua, pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Yang ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya, aliran Khawarij hanya memperdebatkan persoalan politik, namun kemudian menjalar ke persoalan teologi atau akidah. Misalnya sikap mereka terhadap Utsman, Ali, dan Muawiyah yang dinilainya sebagai kafir karena dianggap mencampur adukan antara yang benar dengan yang palsu. Demikian pembelajaran pada saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.